Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial rencana keuangan fisik dan tenaga kerja. Rencana keuangan fisik dan tenaga kerja ada untuk melakukan perencanaan penyerapan mengenai data keuangan fisik dan tenaga kerja pada paket dan subpaket yang sudah kita buat tadi. Jadi baik itu paket, baik itu subpaket, semuanya harus ada rencana keuangan. Oke, ya. Jadi paket adalah berisi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di RKKL, baik itu kegiatan yang bersifat kontraktual maupun swakelola maupun administrasi umum maupun fisik dan sebagainya. Sedangkan subpaket adalah berisi informasi mengenai data-data yang bersifat kontraktual. Ya. Kita masuk ke dalam aplikasi. Untuk memasukkan data rencana keuangan dan fisik, kita pilih menu masukkan data, kita pilih submenu rencana keuangan dan fisik. Ya, di sini muncul paket dan subpaket yang sudah kita buat. Jadi baik itu paket maupun subpaket harus ada rencana keuangannya dan rencana fisiknya. Oke, nah, kita masuk contohnya. Kita tadi sudah bikin paket mengenai penyusunan pedoman kerja pengawasan yang dimulai dari Januari sampai dengan Maret, maka akan muncul rencananya seperti ini, ya. Terus saya juga sudah mencoba bikin misalnya subpaket mengenai pengadaan barang, ya. Di sini contohnya di paket pengadaan pengolah data ada subpaket alat pengolah data, maka kita pilih subpaketnya, klik, ya. Di sini hanya Februari aja pengadaan barang. Jadi kolom ini akan menyesuaikan sesuai dengan lamanya pekerjaan yang sudah kita tentukan waktu bikin paket. Ya. Tidak contohnya di menggunakan penyusunan pedoman kerja dan paket penyusunan pedoman kerja pengawasan, maka akan muncul seperti ini, ya. Kita bisa langsung mengetik, kita pilih tambah, ya. Kita pilih tambah untuk menambahkan data rencana keuangan fisik dan tenaga kerja. Kita pilih tambah, baru kita bisa melakukan pengetikan rencananya di sini. Jadi di sini bisa kita ketik langsung, ya. Misalnya di Januari kira-kira penyerapan keuangannya itu misalnya 5 juta. Di Februari di sini diketik akumulasinya misalnya jadi 10 juta. Nah, di akumulasinya di sini 13.890.000, ya. Nanti di sini akan mengikuti. Sorry, ini salah, ya. Jadi kan ada sini saya tulis 1 juta lebih kecil dari 5 juta, dia akan merah, berarti ada kesalahan penulisan. Kita rubah menjadi 10 juta, nanti dia akan putih, ya. Ya, kita bisa langsung mengetikkan di sini, atau kita nolin dulu. Kita bisa copy data ini, copy all, langsung kita masuk ke aplikasi Excel, ya. Sedang membuka Excel, kita paste di sembarang tempat di sini. Nah, informasi ini akan masuk ke dalam Excel, baru kita tuliskan di sini, ya. Bisa 5 juta, 10 juta, terus 13.890, di sini 10 juta, ya. Terus misalnya di sini 500.000, di sini akumulasinya 1.500.000, di sini 2 juta, ya. Di sini misalnya 10 juta, di sini 60 juta,
Di sini 85 juta. Di sini misalnya 10 juta. Di sini 25 juta. Di sini 44802. Nah, baru kemudian kita copy dari baris yang kita ketik tadi, dari baris ini sampai dengan ini, tanpa baris total ya, tanpa baris total. Jadi kita pilih yang kita ketik tadi, dari mulai yang kita ketik tadi paling atas sebelah kiri sampai dengan paling kanan sebelah bawah, tanpa total ini, kita copy, kita masuk ke dalam aplikasi lagi, kita klik sekali, ya, jangan lupa kita klik sekali, bukan seperti ini ya, bukan seperti ini. Kalau seperti ini kita klik sebelahnya dulu, baru klik lagi, ya, seperti ini. Dalam ada warna birunya, ya, ada warna birunya, klik kanan, ya, diklik kanan di sini, ya, ingat klik kanan, baru paste. Nah, data akan muncul di sini. Data akan muncul di sini. Setelah itu kita lengkapi baris rencana fisik. Nah, rencana fisik ini kita bisa mengambil dari data ini, ya, dari data keuangan dengan cara ambil data perencanaan keuangan. Jadi, kalau kita klik ambil data perencanaan keuangan, persentase rencana fisik akan mengambil dari persentase rencana keuangan ini. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini akan penyerapan fisiknya, di sini akan 17, akan 66. Kita bisa merubah ini. Nah, data ini masih bisa kita rubah. Misalnya ini kita menjadikan 20, di sini kita menjadikan 75. Kita masih bisa rubah. Jadi ambil data ini hanya untuk mengambil persentase dari data keuangan, tapi kita masih bisa merubah lagi data yang ada di rencana fisik ini. Setelah selesai, di sini ada rencana penyerapan tenaga kerja. Kita bisa isi tenaga kerjanya. Jika tidak diisi, kita bisa langsung ke tombol simpan. Ya, kita bisa langsung ke tombol simpan. Rencana telah selesai tersimpan. Kita tutup layar ini. Jika suatu saat kita pengen melihat atau merubah data rencana keuangan untuk suatu paket, kita bisa pilih lagi rencana keuangan fisik dan tenaga kerja. Kita bisa pilih paketnya. Ini penyusunan audit universal profil auditing belum pernah kita bikin rencananya, maka di sini akan seperti ini. Tapi kalau kita pilih paket atau subpaket yang sudah pernah ada rencananya, yang sudah pernah kita bikin rencana keuangannya, misalnya ini, maka data yang muncul adalah data rencana keuangan atau rencana fisik yang pernah kita buat. Untuk melakukan perubahan data ini, jika memang akan melakukan perubahan, klik tombol ubah. Setelah selesai kita melakukan perubahan, klik tombol simpan kembali. Oke, kita tutup layar ini. Demikian tutorial mengenai rencana keuangan dan fisik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.